محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 26 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Al-Rasyad di dalam Al-Rasyad Islamic School dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema kiat mendidik anak saleh. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga para murid-murid Al-Rasyad Islamic School yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita berkaitan dengan pendidikan anak dalam agama Islam. Apa saja kiat-kiat yang disediakan oleh syariat Islam agar mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa tema ini, yaitu kiat mendidik anak saleh atau kiat menjadikan anak menjadi anak yang saleh, bukan berarti yang menyampaikan kajian sekarang adalah bisa memastikan anaknya adalah anak yang saleh. Akan tetapi kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Dan apa yang disebutkan sekarang adalah ilmunya. Adapun penerapannya di dalam keluarga kita masing-masing, maka itu adalah sesuai dengan penerapan dari orang tuanya kepada anak-anaknya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum segala sesuatunya. Jadi jangan dianggap bahwa yang memberikan kajian ini anak-anaknya adalah anak-anak yang saleh semua. Tetapi kita atau saya pribadi akan menyampaikan kiat-kiat. Adapun prakteknya nanti kita berusaha masing-masing dalam rumah tangga kita masing-masing menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Begitu juga selain lingkup keluarga, begitu juga lingkup sekolahan. Karena Allah bertakdir bahwa saya memiliki pesantren namanya Intan Ilmu, jenjang marhalah mutawassithah dan marhalah tsanawiyah atau setara dengan SMP dan SMA, yang sekarang sudah ada putra dan putrinya. Untuk putra santrinya sekitar 215 santri. Kemudian untuk putri sekitar 35 atau 32 santri putri. Dan berbeda dengan sekolahan ini. Sekolahan ini tidak boarding school, tetapi pesantren adalah yang anak-anaknya bermalam di sekolahan tersebut atau di pesantren tersebut.
Dan tentunya sekolahan yang tidak boarding school lebih ringan dibandingkan yang dengan boarding school. Nah, itu juga sama, bukan berarti bahwa sekolahan yang saya atau pesantren yang saya sedang pimpin dan saya bangun dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran adalah terbaik dari sekolah Al-Rasyad Islamic School. Tidak. Akan tetapi kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi itu perlu disclaimer dulu ya, karena nanti dianggap, agar tidak dianggap bahwa yang berbicara di hadapan ini adalah orang tua yang paling sukses mendidik anaknya, atau pimpinan lembaga pendidikan yang paling sukses sehingga bisa berani berceramah di hadapan lembaga yang lain. Tidak, tapi ini proses saling ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Baik. Kemudian tema kita yaitu kiat mendidik anak menjadi anak yang saleh. Berarti tema ini adalah tema yang berkaitan orang tua, berkaitan nasihat untuk orang tua. Dan sebenarnya tema ini lebih kepada orang tua. Jadi adik-adik, para murid yang tidak ikut pun tidak mengapa sebenarnya, ya. Karena lebih kepada nasihat untuk orang tua. Tetapi karena sudah hadir, nanti saya akan sesuaikan pembicaraannya, ya, dengan juga para murid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk menyebutkan kiat-kiat agar dapat mendidik anak menjadi anak yang saleh, saya akan menyebutkan dulu beberapa poin tentang anak, agar orang tua yang mempunyai anak punya dasar pemikiran tentang anak. Apa saja keyakinan di dalam agama Islam bagi seorang muslim perihal anak. Maka yang pertama, anak dalam keyakinan seorang muslim adalah hibatullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim. Nah, ini keyakinan seorang muslim terhadap tentang anak. Anak ini adalah nikmat, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah dalam pemberian ini. Nah, itu baru koma tuh. Setelah komanya, oleh karena itu bersyukurlah dengan adanya anak. Jangan sampai dengan keberadaan anak malah perasaannya tidak bersyukur, merasa sempit, merasa susah, merasa sulit, atau malah sedih, marah saat dapat anak. Ini tidak benar. Jadi keyakinan seorang muslim pertama tentang anak adalah anak itu anugerah, hadiah, pemberian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah dengan mendapatkan anak. Karena
Dengan bersyukur, maka kita akan sabar dalam menghadapi anak. Nah, itu poinnya. Itu adalah poinnya. Di rentetannya, anak adalah anugerah, pemberian, hibah, nikmat dari Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah saat mendapatkan anak. Dengan bersyukur, orang tua akan lebih sabar, lebih tabah, lebih tegar, lebih kokoh saat mendidik anak. Begitu ya. Ini poin pertama. Dalil atas poin pertama ini apa? Yaitu hadis riwayat Imam Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hibah, pemberian Allah bagi kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam Al-Qur'an, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Dan Allah menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya mandul, tidak punya anak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Surat Asy-Syura ayat 50. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa anak itu adalah hadiah dari Allah. Kepada siapa yang dikehendakinya Allah memberi anak perempuan, anak laki-laki, ada yang dikumpulkannya anak-anak laki-laki dan perempuan. Seperti saya misalkan, saya punya saudara seluruhnya laki-laki, 4 saudara saya seluruhnya laki-laki, jadi 5 laki-laki seluruhnya dengan saya. Yang luar biasanya saya dan 2 anak adik saya, 3 itu laki-laki. Mungkin ibu bapak belum puas kalau belum punya anak perempuan. Akhirnya 10 tahun selanjutnya digarap lagi. Keluar lagi anak laki-laki. Kemudian 2 tahun setelahnya mungkin ini percobaan lagi, keluar lagi anak laki-laki. Laki-laki semua. Istri saya seluruhnya anak perempuan, 5 perempuan. Ya, kemudian akhirnya mencoba mungkin yang terakhir 6 anak laki-laki. Saya bercampur dengan istri saya, dapat 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu masukkan ke dalam kalbu, dalam-dalam, bahwa anak ini yang Allah berikan kepada saya adalah anugerah dari Allah. Maka harus disyukuri. Nah, fungsi mensyukuri anak akhirnya lebih tegar, sabar, tidak mudah marah, tidak mudah mendoakan yang buruk-buruk terhadap anak. Dasar lu kampret. Nah, itu orang tua yang tidak punya ilmu tentang anak tadi. Sering mendoakan yang buruk-buruk terhadap anak, ya. Anak kingkong lu. Ya, berarti bapaknya yang kingkong. Nah, itu mulutnya kotor terhadap anak. Kenapa? Karena tidak punya ilmu tentang anak. Keyakinan seorang muslim yang pertama tentang anak adalah bahwa dia meyakini ini anak adalah anugerah, harus disyukuri sebagaimana nikmat-nikmat lainnya. Harus disyukuri.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak itu dengan kabar gembira. Contoh misalkan Nabi Ibrahim diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ishak. Bahasanya yang dipakai oleh Allah adalah kabar gembira. Dalam surat Hud ayat 71, wa imra'atuhu qa'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami berikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan anak Ishak. Lihat kabar gembira. Makanya kalau dapat anak, istri hamil jangan sampai sedih atau jangan sampai murung. Ya, bocor lagi. Nah, jangan. Ya, kenapa? Karena anak punya rezeki tersendiri. Orang tua nggak ngasih rezeki sama anak. Allah yang ngasih rezeki. Allah juga berfirman dalam surah As-Saffat ayat 101, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang penyabar, laki-laki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa anak itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Fungsi mensyukuri bahwa anak itu adalah nikmat, kita bisa bersabar. Saya pernah ditelepon jamaah, Ustaz, anak saya kuliah di Jakarta. Akhirnya dia berzina sebelum menikah. Bingung saya, Ustaz. Harus dihadapi dengan apa takdir ini? Maka saya katakan, bersabarlah. Itu sudah takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jangan dimarahi anaknya, kemudian dirangkul anaknya dan diberitahu bahwa ini sebuah kesalahan. Kemudian dicarikan solusi-solusi setelahnya. Karena anak seperti itu perlu rangkulan orang tuanya. Nah, ini contoh sabar saat menghadapi situasi yang sangat berat dihadapi seorang anak perempuan. Ya. Kapan orang tua bisa seperti itu? Ketika orang tua tahu kedudukan anak. Ketika orang tua memahami akidah kita sebagai seorang muslim tentang perkara anak. Tidak mudah memukul, tidak mudah menempeleng, tidak mudah membentak gara-gara kelakuan sang anak. Tetap lisannya senantiasa mendoakan anak apapun keburukan anak tersebut. Ya. Maka ini poin pertama ini sangat penting untuk dipahami. Anak itu anugerah yang wajib disyukuri. Dengannya kita bisa bersabar atas kelakuan sang anak. Tidak mudah mendoakan keburukan untuk sang anak. Ya. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, ini masih poin pertama. Belum lagi anak itu semua dari kita menginginkannya. Bahkan kita sebagai laki-laki jika ingin menikah, maka carilah perempuan-perempuan yang keluarganya subur. Ya, keluarganya subur. Ibu calon dari istri kita itu banyak melahirkan anak. Kemudian saudari-saudari dari calon istri kita banyak melahirkan anak. Nah, ini menunjukkan bahwa memiliki anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur Pak, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya nggak punya anak. Sedihnya luar biasa itu. Makanya saya angkat jempol itu, respect kepada pasangan-pasangan yang masih tetap bertahan ketika dia belum punya anak. Benar-benar itu takdir Allah, berat itu. Nggak punya anak itu berat.
Jangankan kita, Nabi saja nggak punya anak berat. Nabi Zakaria alaihissalam berat nggak punya anak. Beliau sampai tua renta nggak punya anak. Bahkan disebutkan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Zakaria idz nada rabbahu nidaan." Apa? Santri, nidaan khafiyya. Dan ingatlah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabb-Nya dengan doa dengan suara yang lirih. Maksudnya itu apa? Kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih? Karena takut dicela oleh Bani Israel. Ente sudah tua renta, istrimu menopause, engkau sudah ubanan, ya, banyak pengapuran. Ya betul. Ya. Itu kok masih mau memiliki anak? Apa enggak nyadar? Makanya berdoanya dengan suara yang lirih agar tidak dicela oleh Bani Israel. Sama seperti kakek-kakek tua yang didorong oleh cucunya dengan kursi roda, kemudian duduk di masjid. Ya, lalu ada kita duduk di samping kanan samping kirinya, lalu dia berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya poligami." Nah, itu kan nggak mungkin suaranya keras, ya, suaranya pasti lirih, iya kan? Kalau keras nanti diketawain orang, itu hampir sama dengan keadaan seperti itu. Maka para ikhwah, jangankan kita, para nabi saja tidak memiliki anak itu berat. Makanya beliau Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Kita di dalam syariat Islam diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari istri yang banyak, melahirkan anak padahal belum dicoba. Ya, kata Imam Al-Khattabi, taunya dari mana? Dari keluarga perempuannya, dari ibunya, saudari-saudarinya, bibinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud." Nah, artinya nikahilah kalian seluruhnya wanita-wanita yang romantis, pecinta, banyak cintanya, banyak kasihnya, dan wanita-wanita yang banyak melahirkan anak. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Iqadul Afham fi Syarh Umdatil Ahkam, wa yu'rafu hadzal wasfu fil abkar min aqaribihin. Diketahui sifat ini dalam keadaan wanita-wanita yang perawan yang ingin dinikahi dari kerabat-kerabatnya. Idzil ghalibu sirayatu tiba'il aqaribi ba'dhuhunna ila ba'd. Karena kebanyakan akan sama kerabat dengan yang lainnya. Ya, kerabat dengan yang lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Poin yang kedua, pandangan seorang muslim tentang anak adalah bahwa anak tersebut adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi dia juga ujian dari Allah untuk seorang manusia. Seorang punya anak itu luar biasa indahnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau pulang, misalkan pulang dari kerja, ngajar di pesantren, masuk rumah, nggak ada anak yang berlarian seperti sekarang saya punya anak. Kalau saya masuk rumah, langsung dia kejar, langsung dia memeluk saya, meskipun sudah besar-besar. Umur anak saya yang ketiga sekarang umur kelas 5 SD. Umur yang keempat terakhir umur kelas 1 SD. Tetap saja seperti itu. Kalau pulang ngejar-ngejar, ya, meskipun sudah besar-besar. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya nggak punya anak, masuk assalamualaikum, yang keluar ya ente lagi. Nggak bisa membayangkan. Ya. Makanya saya katakan saya respect kepada pasangan yang
belum punya anak, mudah-mudahan diberikan anak segera. Ya. Dan tetap bertahan dengan pasangannya, tetap. Para ikhwan yang dirahmati Allah, anak itu perhiasan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan dia kehidupan dunia. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Inna i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wa takathurun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian seluruhnya, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, saling merasa banyak di antara kalian dalam perihal harta dan anak. Jadi dia perhiasan kehidupan dunia, anak itu. Tetapi ingat, anak selain perhiasan kehidupan dunia, dia ujian dari Allah untuk orang tua. Apakah dengan anak ini orang tuanya taat kepada Allah atau malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian sesungguhnya adalah ujian bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Idza a'taqumuha liyu'lama atashkurunahu 'alaiha wa tuti'unahu fiha aw tashtagiluna biha anhu wa ta'tabunahu biha minhu." Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa anak itu adalah ujian. Jika Allah memberikan anak-anak tersebut kepada kalian, maka Allah akan melihat siapa di antara kalian yang bersyukur dengan keberadaan anak. Siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dengan keberadaan anak. Atau sebaliknya, siapa di antara kalian yang tersibukkan dari ketaatan kepada Allah gara-gara anak? Siapa di antara kalian melalaikan perintah atau melanggar larangan gara-gara anak? Ya. Nah, dia ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyebutkan anak itu musuh bagi orang tua. Dalam surat At-Taghabun ayat 14. "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Lihat penafsiran Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud musuh? Anak-anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Maksudnya adalah annahu yultahabihi an amalis salih. Gara-gara anak, orang tua lalai dari beramal saleh. Gara-gara anak, orang tua lalai sholat berjamaah di masjid. Gara-gara anak, orang tua mengakhirkan sholat berjamaah, sholat wajib dari waktu awalnya. Gara-gara anak, orang tua kadang-kadang melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama gara-gara anak. Bukankah kita dapati berita-berita di media sosial mencuri karena anaknya memerlukan ini dan itu? Ya kan? Nah, itu namanya anak adalah ujian. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Mujahid rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'i, dan para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasb. Jika datang kepadamu tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu. Dan saya paling suka kalau ada ustadz ceramah, enggak terlalu banyak retorika, enggak terlalu banyak kamuflase, tapi menyebutkan perkataan, lalu dalil, Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para ulama. Itu ceramah ilmiah.
Ya, itu ceramah ilmiah. Bagi saya seperti itu. Itu ceramah paling terbagus sepanjang sejarah manusia. Ya. Maka Imam Mujahid rahimahullah, beliau seorang tabi'i, belajar langsung dengan para sahabat Nabi bagaimana menafsirkan ayatnya. Bahwa anak itu adalah musuh. Kata beliau, yahmilur rajul ala qati'atir rahim atau ma'siyati rabbih. Kadang seorang orang tua gara-gara anak dia akhirnya memutuskan hubungan rahim. Dan ini sering terjadi. Wah, dia enggak hormat sama anak saya, dia enggak menyayangi saya. Akhirnya terputus hubungan antara kakak dan adik. Bahkan antara anak dengan orang tua. Karena si anak punya anak yang cucunya orang tua ini. Gara-gara si cucu, akhirnya anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Ini yang dimaksud dengan anak bisa menjadi musuh. Au qati'ati rahim, atau ma'siyati rabbih, atau bermaksiat kepada Rabbnya. Fala yastati'u ar-rajul ma hubbihi illa an yuti'a. Atau gara-gara anak orang tua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking cintanya orang tua kepada anaknya, mau tidak mau dia akhirnya taat kepada sang anak. Padahal itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Anak perhiasan, kita berbangga, bersyukur dapat anak, tapi juga hati-hati mereka adalah ujian bagi orang tua. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anak itu mempunyai 4 perkara yang bisa menjerumuskan orang tua ke dalam kesengsaraan. Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Khawlah bin Hakim dan juga Al-Aswad bin Al-Khalaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada madkhalah, majbanah, majhalah, mahzanah." Anak itu bisa menyebabkan orang tua bakhil. Mau bersedekah, ingat anak, jadi enggak bersedekah. Anak itu bisa menyebabkan orang tua pengecut. Mau berjihad di jalan Allah, ingat anak, enggak jadi berjihad. Anak itu bisa menyebabkan orang tua bodoh, hilang akalnya. Seperti yang saya ungkap tadi. Gara-gara anak ingin membahagiakan anak, dia akhirnya mencuri, hilang akalnya. Gara-gara anak. Anak itu bisa membuat orang tua sedih. Apabila anak sakit, orang tuanya sedih, ikut sedih, tidak bisa tidur, dan seterusnya. Bekerja tidak nyaman, gara-gara anak. 4 perkara yang didatangkan akibat anak. Ini menunjukkan anak adalah ujian bagi orang tua. Maka hati-hati, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, anak adalah amanah yang ada di pundak orang tua. Maka jagalah amanah tersebut sampai mati. Pertanyaan timbul, apa amanah yang terjadi pada orang tua? Yang harus dijaga oleh orang tua. Amanah yang harus dijaga oleh orang tua tentang perihal anak adalah anak tersebut dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, penciptanya adalah Allah. Itu amanah yang ada di pundak orang tua. Makanya orang tua penipu apabila ada anaknya dan dia masih hidup, anaknya pindah agama. Kadang-kadang di zaman sekarang pindah agama sangat mudah. Hanya karena CANTA pindah agama. Dan orang tuanya tidak merasa berat akan hal itu. Itu keliru besar. Berarti orang tuanya tidak amanah. Berarti orang tuanya pengkhianat. Ya, hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha." Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Tegakkanlah wajahmu untuk agama Islam, beribadah secara ikhlas, lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Kita ini, Pak, sebelum dilahirkan oleh ibu kita, bahkan Nabi Adam sebelum melahirkan keturunan-keturunannya termasuk kita ini, kita sudah berjanji kepada Allah. Janji kita adalah selalu hidup di atas tauhid. Selalu hidup di atas tauhid. Itulah fitrah yang harus dijaga oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan sampai anaknya berubah fitrahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak terlahir di atas fitrah. Apa itu fitrah? Tadi surat Ar-Rum ayat 30. Di atas tauhid. Makanya saya berpesan, Pak, ibu juga, yang biasanya ibu-ibu yang suka memanjakan anak-anaknya, ya, saya berpesan, perhatikan apa yang kita kasih kepada anak-anak kita. Apakah melalaikan fitrahnya atau tidak? Dari alat komunikasi, HP, laptop, iPad, apa saja, tontonan-tontonan yang kita tontonkan kepada anak kita, mainan-mainan yang kita mainkan kepada anak-anak kita. Berpikir panjang sebelum memberinya. Apakah ini melalaikan dia dari fitrahnya atau tidak? Dan sebagai tahaddusan bin ni'mah, Pak, mudah-mudahan kita istiqamah dalam mendidik anak. Saya punya anak kelas 1 SMA sekarang. Alhamdulillah dia selesai setoran hafalannya di kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP malahan. Selesai 30 juz. Di kelas 2 SMP. Umur dia waktu itu mungkin sekitar 13 tahun atau 14 tahun. Sekarang kelas 1 SMA, anak saya namanya Abdullah. Belum tahu bagaimana cara menggunakan HP. Karena dia tidak punya HP pribadi. Dan alhamdulillah Allah bertakdir anaknya mau. Maka para ikhwah, hati-hati apa yang kita kasih kepada anak kita, apa yang kita tontonkan. Dan ini sebagai pengalaman juga, anak itu tidak bisa melihat buku. Kalau melihat buku sudah seakan-akan dia dapat dunianya, dapat surganya. Ya, maka sampai dia kan orang pesantren. Anak pesantren itu, Pak, jarang di rumah. Adik-adiknya sampai marah. Ini kakak Abdullah kalau pulang kerjaannya baca buku aja. Kita adik-adik ingin main dengan kakak. Kakak kan liburnya cuma sebulan, 2 bulan paling. Anak pesantren itu, Pak, sudah dia nggak punya teman di kampung karena liburnya cuma sebulan. Paling lama itu bulan Ramadan. Selainnya cuma sepekan, kadang-kadang 2 pekan. Kalau liburan pertengahan tahun, kita menyebutnya di pesantren saya, liburan pertengahan tahun seperti Desember sekarang, liburan pertengahan tahun namanya. Paling 2 pekan, paling lama. Ramadan 1 bulan. Liburan akhir tahun, sebelum tahun ajaran baru kita nyebutnya liburan akhir tahun, 2 pekan. Anak pesantren begitu, Pak. Dan saya sering berpesan kepada para orang tua, anak kita akan bersama kita maksimal itu cuma sampai SD. Maksimal cuma sampai SD. Nanti SMP dia ke sekolah. Kalau orang tua orientasinya sekolah anak ke pesantren, maka begitulah kehidupannya.
Maka saya berpesan pada Bapak Ibu saudara, makanya saya tadi disclaimer di awal. Contoh-contoh yang akan saya sebutkan bukan berarti saya termasuk orang tua yang sukses, bukan. Tapi ini tahaddusan bin ni'mah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Sampai sekarang nggak tahu main HP. Ya, di saat saya tidak terlalu suka melihat anak-anak, kadang kemarin waktu di Banjarmasin ada bapaknya ngaji nih, ikut pengajian dengan saya. Sampingnya anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun mungkin, main HP. Ya Allah, saya sedih. Aturan dia bisa bergerak, dia bisa bermain. Misalkan nih ada anak-anak sekarang di tengah-tengah kita umur 2 tahun, 3 tahun, dia lari ke sana kemari. Wajar, biarin saja. Saya nggak akan marah. Karena memang waktunya bergerak. Kalau jenggotan lari-lari baru itu nggak benar. Pengajian anak 2 tahun, 3 tahun lari-lari biasa saja. Jenggotan lari-lari, nah itu kurang ajar. Ya, bisa dipahami ini pada ikhwah. Jadi hati-hati apa yang kita kasih kepada anak-anak kita. Dan subhanallah, membaca buku itu saya ambil dari kawan. Dan dia bukan ustaz. Saya lihat anaknya suka baca buku. Saya tanya orang tuanya gimana. Dia nggak main HP, ustaz. Dia dari kecil kami beri buku. Buku apa saja dia baca. Alhamdulillah. Sampai sekarang itu saya praktekkan, nggak bisa lihat buku. Kalau pergi ke tempat pusat perbelanjaan, yang dia cari adalah buku. Dan itu nurun ke adik-adiknya. Hati-hati apa yang kita kasih dari awal kepada anak-anak kita. Anak kita itu bagaikan kertas putih. Kita mau nyoret apa saja terserah kita, orang tua. Dia bagaikan adonan. Kita mau masukkan ke loyang, bentuknya apa saja terserah kita. Dan itulah makna dari hadis Rasulullah SAW. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Ingatlah, kalian terutama bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini. Ya, karena kita yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian penanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki, yang pertama kali ditanya laki-laki, bukan istri. Maka salah ketika seorang laki-laki mengatakan, anakmu nggak diajarin. Yang paling bertanggung jawab laki, bukan istri. Ya, dan itu beratnya seorang laki. Dia bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Seorang laki-laki pemimpin atas rumah tangganya dan penanggung jawab atas rumah tangganya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdasarkan hadis ini Umar bin Khattab mengatakan, yus'alul walidu an waladihi qabla al walad an walidihi. Seorang orang tua akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang anaknya sebelum sang anak ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Saya dimaklumi ini apa ya? Di anak itu amanah, jaga amanah sang anak. Jangan sampai berubah, terutama urusan akidah, urusan fitrahnya jangan sampai berubah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, tidak kalah penting. Dan ini baru pendahuluan, Pak, belum kajian saya. Ya, kiatnya belum nih. Ya. Pendahuluan yang keempat adalah kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Maka berusahalah menjadi orang-orang tua yang saleh, selalu taat terhadap perintah kepada Allah dan jauh dari maksiat kepada Allah. Ini saya makanya tadi di awal saya katakan disclaimer. Berarti ustadz yang paling takwa, enggak. Ini saya menyebutkan konsep anak, bukan berarti saya yang paling saleh, enggak. Ya, ini harus dipahami baik-baik. Maka kita berusaha menjadi orang tua yang saleh. Saleh itu apa? Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur.
mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Itu kesalehan bagi orang tua. Kenapa saya katakan kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak? Karena kalau di dunia jaminan, kita kan sering mencari jaminan yang disebut dengan asuransi. Ada jaminan asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan seterusnya kan? Agar untuk apa? Jaminan agar anak kita setelah mati kita terjamin. Maka saya katakan insuren yang paling kuat, bahkan bisa bertahan 7 turunan, adalah kesolehan orang tua. Ya, kesolehan orang tua adalah jaminan akan kebahagiaan sang anak. 7 turunan. 7 turunan. Saya ulangi. Kesolehan orang tua adalah asuransi atau jaminan untuk kebahagiaan sang anak dunia akhirat 7 turunan. Apa dalilnya, Ustaz? Pernyataan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidar fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik. Sebelum saya artikan, dan jaminan ini bukan hanya urusan agama, urusan dunia juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan orang tua adalah jaminan untuk kebahagiaan anak, perkara dunia dan akhirat, selama 7 turunan. Ya, makanya kita mengenal konsep berkah, Pak, di dalam kehidupan seorang muslim. Ada keterikatan antara amal soleh orang tua dengan keberkahan untuk sang anak. Ada keterikatan hal tersebut. Saya akan artikan. Sebelum saya artikan, ada cerita di dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang kabur dari daerahnya untuk menyelamatkan akidahnya. Karena pemimpin pada saat itu tidak sesuai dengan akidah tauhid, maka mereka kabur. Yang kedua, kisah 2 petani. Petani yang beriman dengan petani yang tidak beriman. Kisah ketiga, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan yang benar adalah istilahnya namanya Nabi Khadir, bukan Haidir. Haidir itu teman TK saya. Ya, Khadir namanya. Yang keempat adalah kisah kisah Raja Dzulqarnain. Yang kita ingin ambil kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Nabi Khadir agar bisa mengikuti beliau. Nabi Khadir mengiyakan dengan catatan tidak boleh nanya. Salah satu kejadian yang Nabi Musa tidak sanggup kecuali bertanya kepada Nabi Khadir alaihissalam, yaitu beliau, jadi gini, dulu itu kalau kita singgah di sebuah kampung, tidak ada namanya guest house, hotel, pemondokan untuk tinggal di situ. Yang ada adalah kita minta izin kepada orang kampung untuk ikut bermalam di rumah mereka. Kalau tidak diizinkan, berarti kita harus tinggal di kebun-kebun. Itu yang terjadi kepada Nabi Musa, Nabi Khadir. Mereka berjalan berdua di sebuah kampung. Orang kampung tidak tahu kalau itu 2 orang Nabi alaihissalam. Maka akhirnya mereka tidak diberikan tempat untuk bermalam. Akhirnya mereka ingin ke kebun. Di tengah jalan mendapati sebuah rumah yang mau roboh.
Nabi Khadir kemudian alaihissalam memperbaiki rumah tersebut. Nabi Musa tidak tahan, beliau bertanya, "Kenapa engkau perbaiki rumah? Mereka sudah tidak memberikan tempat tinggal untuk bermalam bagi kita. Engkau berbuat baik kepada mereka. Ambil saja upah." Nah, ini Nabi Musa tidak sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Khadir memperbaiki rumah yang mau roboh tadi. Kemudian Nabi Khadir menyebutkan kenapa beliau memperbaiki rumah itu. Allah berfirman, "Wa ammal jidar." Adapun rumah tersebut, "Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Rumah itu dimiliki oleh 2 anak yatim yang ada di kota tersebut. Anak yatim pengertiannya adalah anak yang belum baligh dan meninggal bapaknya, karena tidak ada yang menafkahinya lagi. Ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah yang diperbaiki tadi ada harta simpanan orang tuanya. Ya. Harta simpanan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan orang tuanya dari 2 anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Ya, di sini intinya. Fa arada rabbuk an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin kapan anak yatim yang belum baligh ini nanti sudah besar, baligh, Allah akan keluarkan harta simpanan tadi sebagai rahmat dari Allah, anugerah dari Allah untuk bekal si anak tadi. Paham ceritanya ya? Baik. Kita baca penafsirannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebelumnya orang tua tadi adalah orang tua yang saleh. Apa kesalehan orang tua ini? Bisa dilihat dari harta simpanan yang disimpan oleh Allah untuk si anak nanti kalau sudah besar. Harta simpanannya adalah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana lauhan min dhahab musmatun maktuban fihi bismillahirrahmanirrahim ajabun liman arafa an-nar thumma dhahik ajabun liman ayqana bil qadar thumma nasab ajabun liman ayqana bil mauti thumma amin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Lihat, apa kesalehan orang tua ini? Orang tua ini saleh, dia mengimani hari kiamat, dia mengimani hisab. Tadi saya baru ngisi kajian dari setengah 8 sampai jam 9, 10 penyelamat tentang kehidupan dunia dan di akhir. Salah satunya adalah mengingat hisab. Maka orang tua ini ingat hisab. Tahu dari mana? Kalau orang tua ini beriman kepada hari akhir dan ingat hisab, dari harta yang ditinggalkan. Ternyata hartanya apa? Emas. Tertulis di emas tersebut ucapan bismillahirrahmanirrahim, berarti dia bertauhid. Kemudian tertulis lagi, sungguh aneh luar biasa bagi siapa yang mengetahui ada siksa neraka tetapi dia masih bisa tertawa-tertawa di dunia ini. Berarti dia beriman kepada adanya neraka dan dia mempersiapkan diri untuk lepas dari neraka. Sungguh aneh luar biasa bagi siapa yang beriman kepada takdir kemudian dia putus asa. Berarti dia beriman kepada takdir, qada dan qadar. Ini kesalehan orang tua. Sungguh aneh luar biasa bagi siapa yang meyakini akan datang kematian kemudian dia merasa aman. Kemudian tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Inilah kesalehan orang tua. Dan yang menarik, Abdullah bin Abbas juga mengatakan bahwa fihi dalilun ala anna ar-rajula salihah yahfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang tua yang saleh akan menjaga
keturunannya. Lihat bahasanya, bukan anaknya saja, keturunannya. Makanya saya katakan tadi 7 turunan. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan berkah ibadah orang tua akan dirasakan oleh keturunannya, anak cucu cicitnya, dalam perkara dunia ataupun akhirat. Makanya Pak, Bu, jadilah orang tua yang ahli ibadah. Jangan dianggap sholatnya Bapak Ibu, sholat wajib sebelum sunnah, ya, itu tidak berpengaruh kepada sholat orang tua. Oh enggak, sangat berpengaruh. Sholat subuh kita pada waktunya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya, sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak, sangat berpengaruh. Ya, ini sampai jam berapa nih? Sampai asar. Saya habis ini ke Tebet. Dari sini ke Tebet berapa lama? 1 jam ya? 1 jam. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, itu perkataan Abdullah bin Abbas, bukan dari kantong saya. Saya tidak terlalu suka ceramah yang terlalu banyak penjelasan tapi bukan dari perkataan para ulama, bukan dari perkataan para sahabat. Karena masih kemungkinan ada kesalahan. Tapi kalau sudah perkataan dari para sahabat, berarti mereka belajar langsung dengan Rasulullah SAW akan tafsiran dari ayat tersebut. Kemudian yang menarik para ikhwah, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kata Abdullah bin Abbas, hafidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah disebabkan kesalahan kedua orang tuanya. Walam yudhkar lahuma salahun. Dan orang tua kandung, misalkan ini 2 anak yatim, ada bapak ibunya. Orang tua kandung ini tidak dikenal sebagai orang tua yang saleh. Wa taqaddama annahu kana al-abu sabi'. Ternyata yang saleh bukan orang tua kandung dia di sini. Ternyata kakeknya yang nomor 7. Makanya saya katakan tadi, apa? Orang tua yang saleh bisa menjaga anaknya 7 turunan. Ayo Pak, Bu, ya, kalau sudah pulang dari sini, berlomba-lomba, bersemangat untuk ibadah. Karena sangat berpengaruh terhadap jaminan Allah terhadap anak-anak kita. Ya, yang wajib-wajib dulu sebelum yang sunnah. Kalau sudah istiqamah yang wajib, silahkan tambah dengan yang sunnah. Sholat misalkan, sholat yang wajib dulu pada waktunya. Terutama antum di kota besar seperti ini, kadang-kadang menjamak sholat dengan mudahnya. Tidak boleh jamak sholat semudahnya, ya, karena macet, karena di tol. Tidak boleh itu, nggak sah sholatnya. Kalau dilakukan setiap hari nggak sah sholatnya. Kan sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian ada yang memudahkan menjamak sholat maghrib ke isya. Betul apa betul? Ya, dikarenakan macet, dikarenakan pekerjaan, nggak boleh itu. Tidak boleh bermudah-mudah. Kalau sudah amalan wajib dipatenkan, istiqamah, maka silahkan berlomba-lomba dalam amalan sunnah. Itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Sedekah wajib seperti zakat, infak. Kalau sudah itu paten, maka kerjakan sedekah sunnahnya. Dan jangan menganggap itu hilang, percuma di sisi Allah. Enggak, sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Anak jadi menurut, taat, patuh, mudah menghafal, ya, tidak jadi biang kerok di sekolahan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya dapat cerita dari seorang, dia dipindahkan dari sebuah provinsi ke provinsi yang lain. Baru sebulan anaknya masuk ke sekolah tersebut, sudah 3 kali orang tuanya dipanggil. Gara-gara anaknya bermasalah di sekolah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang tua yang saleh, niscaya itu jaminan
untuk kebaikan, kebahagiaan anak tersebut dalam urusan dunia dan akhirat. Taib. Yang terakhir, yang keberapa ini? Yang kelima, yang terakhir, hidayah kesalihan untuk manusia di tangan Allah. Nah, nanti ada orang yang berkata, Ustaz, poin yang keempat itu saya, Ustaz, walhamdulillah, bukan menyombongkan diri, Ustaz, kata dia. Saya kewajiban yang Allah wajibkan saya kerjakan, amalan sunnah saya kerjakan. Tapi kenapa anak saya masih menyimpang, Ustaz? Jawabannya poin kelima ini. Hidayah di tangan siapa? Allah. Kita orang tua berusaha. Jangankan kita, Nabi saja maka tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kiat mendidik anak menjadi anak yang saleh ada beberapa kiat. Yang pertama, ini sudah masuk kepada tema kita tadi, pendahuluan tentang anak. Yang pertama adalah menjadi orang tua yang suri tauladan bagi anaknya. Ini kiat paling mudah dan paling sangat berpengaruh terhadap anaknya. Karena anak itu adalah peniru yang paling mahir terhadap orang tuanya. Ya, anak itu adalah peniru yang paling mahir terhadap orang tuanya. Maka hati-hati ucapan kita, kelakuan kita, kadang-kadang bertengkar kita dengan istri kita, ya, dijauhi. Saya pernah dulu waktu saya masih kerja di Arab Saudi, ada ibu-ibu curhat ke istri saya. Tolong dong tanyain ke Ustadz, kenapa anak saya yang umur 5 tahun kalau marah itu mengangkat suara, memanggil nama saya, ibunya, kemudian mengeluarkan cacian dan umpatan sampai keluar kata-kata binatang-binatang buas, semua keluar dari mulutnya. Padahal saya tidak pernah mengajarkan. Kata sang ibu kepada istri saya. Lalu sang istri, si Umu, ceritakan ke saya. Langsung saya bilang, tanya ibu tersebut, suaminya kalau marah bagaimana? Lalu sang Umu menyebutkan kepada sang ibu tersebut, kata Ustadz, suami ibu kalau lagi marah bagaimana? Persis seperti anak saya. Nah, berarti ini antara dua nih. Si anak belajar dari bapaknya atau si bapak belajar dari anaknya. Tentunya tidak mungkin yang kedua. Pasti yang pertama, anak belajar dari orang tuanya. Ini para ikhwan, maka jadilah suri tauladan bagi anak. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka berilah suri tauladan yang baik-baik kepada anak-anak kita dalam hal apapun, Pak. Baik itu ibadah atau adab, akhlak, atau muamalah, atau akidah,
4 aspek kehidupan manusia: akidah, ibadah, muamalah, dan adab dan akhlak. Berilah contoh tauladan yang baik. Saya beri contoh sekarang beberapa kisah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menjadi suri tauladan yang baik kepada anak-anak. Ada seorang anak di zaman Rasulullah SAW, Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, umurnya sekitar 5 tahun, 6 tahun begitu ya. Beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berumur ghulam. Ghulam itu antara umur 1 tahun sampai sebelum 10 tahun. Pernah duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya makan bersama nih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Kemudian tanganku, karena makan bersama, tanganku ke sana kemari. Mungkin ayamnya di sana, ya, akhirnya dia ke sana. Mungkin ada dagingnya di sana, akhirnya dia sana. Mungkin sosisnya di sana, akhirnya dia, pokoknya tangannya ke sana kemari. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kata beliau. Faqala li Rasulullah SAW, ya gulam, sammillah. Wahai gulam, kalau makan, ucapkan bismillah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bismillah. Mau makan, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan kalau makan bersama-sama, makanlah apa yang ada di depanmu. Nah, ini mungkin nanti timbul pertanyaan, Ustaz, yang di depan cuma nasi doang. Sedangkan teman makan ini nggak perhatian. Mendingan kalau nasi doang, yang di depan sambalnya doang, Ustaz, gimana? Maka caranya adalah yang di depannya cuma sambalnya doang, maka angkat ke tengah. Yang kawan-kawan kita sama-sama makan harus perhatian juga. Yang di depannya lauknya angkat ke tengah juga. Nah, begitu cara makan bersama. Ya. Maka makanlah apa yang di depanmu saja. Nah, kemudian selesai itu urusan makan. Apa yang tertanam di dalam benaknya Umar bin Abi Salamah ketika beliau meriwayatkan hadis ini? Rasul SAW sudah meninggal. Beliau meriwayatkan hadis ini dan beliau tambahi, kata beliau, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka semenjak itu, seperti itulah tata cara makanku. Lihat bagaimana suri tauladan masuk ke dalam relung hati sang anak. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang sering janji kepada anaknya dan tidak ditepati. Akan tertanam di dalam diri sang anak, boleh ingkar janji ternyata. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Nak, tidur siang nak. Habis asar kita ke mall. Kira-kira bisa tidur nggak si anak? Oh enggak. Asar ya Allah, asar ya Allah. Hah? Nggak bisa tidur anaknya. Asar ya Allah. Azan asar, bangun, sholat dia. Pergi ke kamar bapaknya nggak ada. Oh, bohong bapak. Mulai saat itu dia melegalkan bohong. Yang ngajari siapa? Orang tuanya. Hati-hati kalau janji. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma bahwa beliau bercerita, da'at bi ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Suatu hari Rasul SAW ada di rumah kami. Lalu ibuku memanggilku, kata Abdullah. Aku masih kecil. Ibuku memanggilku. Ta'ala, u'tik. Wahai Abdullah, ayo ke sini, aku mau ngasih hadiah.
Sang ibu memanggil. Rasulullah SAW yang sedang duduk bertanya kepada ibunya, "Ma aradti an tu'tiyah?" Wahai sang ibu, hadiah apa yang kau ingin kasih kepada anakmu jika datang kepadamu? Kemudian sang ibu menjawab, "U'tihi tamran." Aku punya kurma, aku ingin kasih kepada anakku kurma, wahai Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan sang ibu, dan ini peringatan dari Rasulullah SAW untuk seluruh orang tua. Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbah. Ingatlah wahai ibu, jika engkau ternyata tidak memberikan sesuatu yang telah engkau janjikan, dituliskan atasmu engkau mengajarkan kepada anakmu dusta. Maka hati-hati. Kiat paling pertama, paling utama, paling jitu dalam mendidik anak adalah memberikan suri tauladan yang baik, menjadi qudwah hasanah bagi orang tuanya, terutama orang tua laki-laki untuk anaknya yang laki-laki, orang tua perempuan untuk anaknya yang perempuan. Sangat mudah Bapak Ibu mengajari anak perempuan untuk berjilbab dan menjaga aurat ketika ibunya sangat menjaga aurat. Bahkan sang anak kadang mengingatkan orang tua, ya, seperti misalkan kadang di mobil istri buka cadar karena menganggap bahwa kacanya tidak dilihat dari luar. Tapi ketika agak kelihatan, maka sang anak mengingatkan. Tidak capek-capek kita ngurus anak kalau kita memberi suri tauladan kepada anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik itu semua dalam 4 aspek kehidupan. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Kita ingin anak kita berbakti kepada orang tua, kepada kita. Maka jadilah kita sebagai anak yang berbakti. Sa'id ibn Musayyab pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya. Kemudian Sa'id ibn Musayyab melarang anak tersebut memukuli bapaknya. Tapi sang bapak yang dipukuli berkata kepada Sa'id ibn Musayyab, "Da'u, fa inni darabtu abi fi hadzal maqam." Biarkan dia. Sesungguhnya aku pernah memukuli bapakku di tempat ini. Makanya para ulama, orang-orang Arab mengatakan, bukan perkataan para orang Arab mengatakan, birrul walidain salaful wadain. Bakti orang tua itu hutang yang akan dilunasi. Kalau kita bakti, maka anak kita niscaya akan bakti dengan izin Allah. Ada Pak, sebagian para perantau, ini saya singgung yang para perantau ya. Sebagian para perantau punya anak di daerah perantauannya. Dia tidak pernah mengenalkan kepada anaknya bahwa dia punya kakek. Artinya apa? Orang tua tidak pernah mengenalkan kepada anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Sang perantau menikah, dapat anak. Anaknya tidak pernah melihat orang tuanya berbakti kepada orang tuanya yang di daerah asal. Bagaimana anak ini nanti akan berbakti kepada orang tuanya? Paham maksud saya enggak? Ya, birrul walidaini salafun wadain. Bakti orang tua itu pinjaman yang akan dilunasi. Ketika kita bakti, itu seakan-akan kita mengajari kepada anak, dan anak akan melakukannya seperti itu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kiat yang kedua yaitu doa. Doa dari orang tua untuk anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena segala macam kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La sa'adata illa bi ta'atillah, wa la ta'ah illa bi taufiqin minallah.
Berkata Syekh kami, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Dan orang tua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya sangat mempunyai kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, la syakka fihin, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Nah, dan hati-hati kebalikannya. Orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya. Ya, karena kesal mungkin dengan anaknya, dia mendoakan keburukan untuk anaknya. Dasar nih, anak brengsek, itu brengsek sampai mati. Siapa yang doakan? Orang tuanya. Nanti pasti setelah ceramah ini akan ada pertanyaan, Ustaz, saya pernah mendoakan anak saya begitu, gimana cara menebusnya? Dan benar Ustaz, sampai sekarang dia brengsek. Gimana cara nebusnya? Maka doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Ya Allah, berikan dari sisimu kepadaku keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata. Tidak usah terlalu dirinci doanya. Ya Allah, jadikan anak kami dapat pekerjaan, punya rumah, punya mobil, enggak usah. Ya, cukup dengan yang umum-umum. Karena doa dari Al-Quran lebih berkah. Doa dari Al-Quran lebih berkah. Doakan anak-anak. Jangan sampai kita lupa untuk mendoakan anak-anak, karena petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anak ini dari mulai kita membuatnya. Ketika seorang suami ingin bergaul dengan istrinya, maka dia berdoa, Bismillah, Allahumma jannibni asy-syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Ustaz, kalau seandainya lupa bagaimana? Apakah seperti makan? Kalau lupa kan Bismillahi awalahu wa akhirahu, maka enggak ada gitu. Ya, kalau sudah lupa, kalau sudah selesai ya sudah. Ya, tugas kita sekarang mendoakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang suami yang menggauli istrinya, kemudian dia membaca doa itu, kemudian ditakdirkan mendapatkan anak, in yuqaddar bainahuma walad, ditakdirkan mendapatkan anak, di dalam hubungan tersebut lam yadurruhu syaitanun abadan. Syaitan apapun tidak bisa membahayakannya sama sekali. Ya, jarang sakit, jarang kesurupan, tidak kesurupan. Ya, tidak jauh dari gangguan syaitan. Kemudian setelah lahir dimintakan didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Kemudian setelah lahir didoakan oleh kita, orang tua mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Maryam alaihas salam, ibunya Maryam berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Maka anak Maryam dijaga oleh Allah. Anak Maryam alaihissalam siapa? Nabi Isa alaihissalam, dijaga oleh Allah. Itu akibat doanya siapa? Kakeknya Isa alaihissalam, ibunya Maryam. Nah, lihat ya, bagaimana berkahnya doa. Nah,
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, kiat mendidik anak adalah mengenalkan kepada anak ilmu agama, terutama hal-hal yang wajib-wajib. Dan saya punya tulisan jadwal pendidikan anak, tahun sekian sampai sekian apa yang harus dikerjakan oleh orang tua, tahun sekian sampai sekian. Nanti saya akan bagikan kepada panitia sekolah ini, kemudian bisa dibagikan lewat WA grup para wali murid insyaallah taala. Itu dulu yang bisa disampaikan, waktunya tidak cukup. Sebenarnya masih banyak yang lain yang lebih detail ya, seperti banyaklah yang lebih, misalkan memenuhi hak-hak anak, apa saja hak-hak anak ya, bagaimana nanti hukum, bagaimana nanti cara pemberian hukuman kepada anak, bolehkah memukul, bagaimana memberikan reward hadiah kepada anak ya. Apakah setiap kali anak berprestasi harus diiming-imingi hadiah atau bagaimana? Tapi waktu tidak cukup, kita cukupkan materinya, kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana kalau anak disuruh sholat susah, selalu menunda-nunda waktu? Jawabannya tadi, pertama doa, yang kedua tauladan. Sholatlah baik bapak atau ibu dengan waktu yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Coba antum ya, kalau mendengar azan, lepaskan HP, ambil wudu. Itu anak akan sangat memperhatikan, terutama anak-anak di golden age-nya ya, di masa keemasannya, dari umur sekitar 1 tahun sampai umur 10 tahun. Itu sangat mencontoh orang tua. Sampai 12 tahun lah, yang jadi role modelnya orang tua. Hati-hati sikap kita terhadap anak. Role modelnya orang tua. Nanti kalau sudah SMP, baru dia bisa mencari teman, ingin jadi seperti ini, ingin mencontoh seperti ini. Tapi kalau dalam masa anak keemasan, umur keemasan, itu yang role modelnya orang tuanya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang kadang-kadang sifatnya agak meledak-ledak, emosi jika ada yang kurang cocok dengan kemauannya? Anak saya baru kelas 5 SD. Maka jawabannya, pahamkanlah kepada anak tersebut sesuai dengan kemampuan dia memahami. Ya, dan ini memerlukan kesabaran dari orang tua untuk menanamkan kepada sang anak dari mulai semenjak dini tentang perkara takdir, annama asabak lam yakul yukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakul yusibak. Bahwa apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang belum menimpamu karena belum takdirmu, maka tidak akan pernah engkau dapatkan. Tanamkan kepada anak seperti itu pelan-pelan. Kemudian yang kedua adalah memahamkan dengan bahasanya, agar seseorang memperhatikan mana yang memang keperluan dan mana yang memang hanya sekedar keinginan. Wallahu a'lam. Kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak biar betah di pondok pesantren, dan apa doanya agar anak istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya? Ini penting. Ketika orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, maka harus dipahamkan kepada sang anak apa tujuan dimasukkan ke dalam pesantren. Jadi makanya sebagian orang tua ya tidak mau anaknya masuk pesantren ketika umur SD, umur SMP saja. Karena umur SMP anaknya sudah mumayyiz, sudah baligh, sudah bisa berpikir lebih dewasa. Ya. Maka kenalkan apa tujuan masuk ke pesantren. Di antaranya menimba ilmu agama. Dan di sini dituntut orang tua harus memahami apa yang terjadi di pesantren.
apa yang diajarkan di pesantren. Ya. Kemudian saya berpesan agar anak juga betah di pesantren. Tadi yang saya katakan, jadilah orang tua yang saleh. Ya, orang tua yang selalu baca Quran, orang tua yang selalu sholat pada waktunya, orang tua yang selalu bersedekah. Ini saya anak-anaknya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama. Bagaimana bila kami melanjutkan sekolah anak kami ke sekolah umum, tidak ke sekolah sunnah karena anak tidak mau mondok, dan sekolah full day sunnah jauh dari rumah? Karena sekolah umum tentu berbeda kurikulumnya yang menomorduakan pelajaran agama. Jawabannya adalah, jika masih bisa dijelaskan kepada sang anak pentingnya ilmu agama, itu yang lebih utama. Tapi kalau seandainya sang anak tidak tetap mau sekolah umum, maka kita tidak bisa memaksa. Yang ada adalah tugasnya tambah berat. Jadi kita tidak melarang orang sekolah umum, tapi tugasnya tambah berat, pergaulannya, kemudian harus nambah pelajaran tentang ilmu agamanya. Karena kalau sekolah umum tentunya pelajaran agamanya hanya sedikit sekali. Jadi ada konsekuensi yang harus diemban saat memilih menjadi sekolah umum. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara mendidik anak agar mau sholat? Saya sudah banyak menasihati, tapi anak susah dan tidak mau mengerjakannya. Ini tergantung ya. Kalau anaknya masih kurang dari 10 tahun, maka orang tua tugasnya cuma memerintah. Ayo nak sholat, ayo nak sholat, ayo nak sholat. Cuma memerintah. Tapi kalau sudah umur 10 tahun dan lebih, maka boleh diingatkan dengan lebih keras lagi. Kalau sebelum 10 tahun tugas kita cuma mengingatkan agar sholat. Kalau umur 10 tahun lebih, boleh kita ancamkan dengan ancaman. Ya, kalau masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia nggak sholat, maka jangan diancam, nanti masuk neraka loh, nggak boleh. Tugas kita cuma memerintahkan. Adapun setelah 10 tahun, maka boleh dengan ancaman, bahkan boleh dengan pukulan. Tapi pukulannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengingatkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa kata Rasulullah SAW tentang sholat anak, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun tidak sholat. Ya. Saya pernah mendengar, benarkah jika orang tua pernah berzina maka ada kemungkinan besar anaknya mengulangi hal yang sama? Jika benar, apakah ada hal untuk mencegahnya karena orang tua pun sudah bertaubat? Jawabannya, la taziru waziratun wizra ukhra. Saya tadi malam menyelesaikan pengajaran matan kebiasaan kaum jahiliyah. Salah satu kebiasaan kaum jahiliyah adalah menanggungkan dosa kepada orang lain. Maka ketika orang tuanya yang berdosa, maka apa urusan dengan anak? Tidak ada. Meskipun sang anak adalah hasil dari perzinahan, maka tidak ada di dalam syariat Islam anaknya juga akan berzina. Kecuali kalau orang tuanya yang tidak menjaga pendidikan dan adab sang anak. Nah, itu bisa mungkin terjadi. Jadi tidak ada kelaziman, ya, wallahu a'lam. Terkadang kita nggak mau marah, Ustaz, tapi kalau dibilangin secara halus suka nggak didengerin. Tapi kalau dikerasin baru dengar, gimana Ustaz? Maka jawabannya adalah kelembutan lebih utama daripada mengajari dengan kemarahan. Antum coba bayangkan, itu Rasulullah, pemimpin umat Islam, sedang mengimami sholat. Lalu saat sujud lama sekali, sampai makmum yang di belakang dari seorang sahabat mengangkat kepalanya. Ketika tahu sebabnya baru nunduk lagi. Lalu setelah selesai sholat, orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, atalta fi sujud? Wahai Rasulullah SAW, engkau sujudnya terlalu lama, apa sebabnya? Kemudian kata Rasulullah SAW, la ma hadatsa syai',
Tidak ada sesuatu, karena itu kan zaman sering turun ayat, sering turun syariat baru. Ya, makanya para sahabat bertanya, engkau sujudnya terlalu lama, kenapa? Kata Rasulullah SAW, tidak ada terjadi apa-apa, melainkan inna bani hadza irtahalani, tetapi cucuku ini sedang menunggangi aku, menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Fakarihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni. Maka aku tidak suka untuk menyelesaikan mainannya padahal sedang sholat. Ya, untuk menyelesaikan mainannya sampai dia selesai hajatnya dariku. Makanya tadi sholatnya, sujudnya lama, karena untuk tidak menyelesaikan Hasan main-main dengan punggung Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kelembutan lebih utama daripada kekerasan. Ya, jangan sampai yang diingat oleh anak kita adalah bapak itu suka memukul, bapak itu suka menendang, bapak itu suka mencaci apalagi. Ini tidak benar. Ya, kelembutan lebih utama dalam pendidikan daripada kekerasan. Meskipun pada saat yang sama boleh kita untuk memukul seperti permasalahan sholat tadi. Tapi itu pun pukulannya, kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Seperti misalkan ada kayu siwak, ada orang jualan siwak kan, pakai mulut. Nah, sebesar itu digunakan untuk memukul. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa sang anak salah, bukan untuk menyakiti. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengembalikan semangat pada anak untuk bisa kembali kajian setelah futur saat memulai kuliah dengan alasan sibuk kuliah? Maka sama ini, apalagi kalau sudah kuliah, ingatkan dia sudah bisa berpikir panjang bahwa tidak ada hajat yang sangat diperlukan bagi seorang muslim dalam kehidupannya kecuali ilmu agama, dan ilmu agama didapat dari majelis ilmu. Apakah perbedaan pendidikan mulai tingkat SMP untuk anak laki-laki dan wanita? Bagaimana jika anak tidak mau di pesantren mulai tingkat SMP atau SMA? Jawabannya adalah ini tergantung anaknya, Pak. Ketika anak itu dari umur 6 tahun atau 7 tahun masuk SD sampai umur 12 tahun, kita sudah mengajari dia kemandirian tidak? Ya, bisa mandi dengan baik dan benar. Makanya saya punya santri, kalau seandainya sudah mereka tes, otomatis kan ada daftar anak-anak yang lulus. Nah, itu nanti sebelum masuk, ya, setengah tahun sebelum masuk itu kita adakan penyuluhan bagi orang tua. Ajari anaknya tata cara mandi baik dan benar, ajari anaknya menyuci celana dalam, ajari anaknya menyuci piring, gelas agar tidak bau, sehingga untuk menjaga kesehatannya. Ya, ini tergantung anaknya. Kapan kita masukkan anak kita ke pesantren? Apakah setelah SMP atau sebelum SMP? Sebelum SMA? Ya. Nah, ini kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Saya berterima kasih sudah diundang oleh pihak sekolah Ar-Rasyad Islamic School, yang penggagas sekolah ini adalah kakak saya karena Allah, Kak Hasbihani. Mudah-mudahan sekolah ini dalam keadaan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada wali murid, di sini nyebutnya wali murid ya. Wali murid ya. Pesan saya khusus untuk wali murid, yaitu bekerja samalah dengan pihak sekolah. Ya, bekerja samalah dengan pihak sekolah. Kita tidak bisa seperti di perusahaan. Saya sudah bayar, mana kesolehan anak saya? Oh, nggak bisa itu. Ya, apalagi yang bapak-bapak sekolahnya ini kan cuma full day,
sekolah yang waktunya panjang, bukan boarding. Yang boarding saja, yang anaknya asrama di situ, tidak bisa orang tuanya menagih, mana kesolehan anak saya sudah bayar, nggak bisa. Ya, maka yang ada dalam benak kita adalah senantiasa berta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu satu pesan. Yang kedua, pesan saya untuk pada wali murid adalah yaitu harus percaya, trust dengan lembaga pendidikan yang Anda masukkan anak Anda ke dalamnya. Bahwa di dalam lembaga pendidikan tersebut anak Anda dididik dengan baik dan benar. Harus percaya. Kalau tidak percaya, cabut sekarang, dari sekarang. Saya nggak percaya, Ustaz. Ya ngapain dipertahankan? Tapi biayanya murah, Ustaz. Ya. Kalau nggak percaya, cabut anaknya. Harus percaya. Karena kalau tidak percaya, maka akan selalu nanti intervensi dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Ya. Itu. Kenapa orang tua sering intervensi? Karena ketidakpercayaan kepada pihak sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimanapun lembaga pendidikan, terutama seperti Al-Rasyad Islamic School yang baru beberapa tahun, jangankan yang baru beberapa tahun, yang sudah belasan puluhan tahun, perlu untuk diberikan nasihat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, apabila ingin memberi nasihat, ya, maka berilah nasihat dengan jalur yang baik. Pihak sekolah menyediakan, contoh misalkan lewat komite, atau lewat kepala sekolah, atau lewat dan seterusnya. Karena Pak, kalau salah di dalam tiga ini, terutama dalam poin yang ketiga tadi saya katakan, atau poin yang kedua, itu kita akhirnya pihak lembaga pendidikan mempunyai dua tugas. Tugas mendidik anaknya, tugas mengurus orang tuanya. Nah, paham gak maksud saya? Ya, orang tuanya ternyata perlu diurus juga ini. Kenapa? Karena banyak masukan, banyak nasihat, banyak koreksian, banyak intervensi dan seterusnya. Nah, ini 3 poin dalam lembaga pendidikan ya, terutama nasihat untuk para orang tua. Yang pertama tadi apa, Pak? Ya? Kerjasama. Jadi sistem yang dibangun kerjasama, bukan saya bayar mana hasilnya. Nggak bisa begitu. Kenapa, Pak? Terutama kami di pesantren, saya ingin selalu ingatkan kepada wali santri, karena kalau sistemnya begitu itu sistem perusahaan, Pak. Sistem perusahaan. Sedangkan kadang-kadang kita ngurus anak itu di luar jam kerja. Bahkan kalau kami di pesantren masuk sekolah dari jam 9 karena kita bebas, dari jam 9 masuk sekolah sampai jam 1 waktu Indonesia Tengah. Itu kan cuma sebentar. Berapa jam? 10, 11, 12, 13, 4 jam masuk sekolah. Sisanya yang 24 jam itu di asrama. Itu lebih banyak pengurusannya dibandingkan di dalam kelas. Paham gak maksud saya? Kadang-kadang ada wali santri WA. Kita pakai Telegram ya. Pakai WA itu jam 1 malam. Mungkin baru kepikiran anaknya, dia WA jam 1 malam ke grup wali santri. Dan minta dijawab malam itu juga. Nah, kalau peraturannya peraturan perusahaan, mohon maaf Pak, kami nggak kerja jam segitu. Paham maksud saya? Maka tidak benar kalau seandainya sistemnya sistem perusahaan. Saya sudah bayar kok, mana kesolehan anak saya? Nggak bisa, harus sistem kerja sama, ta'awun. Yang kedua, apa tadi? Percaya. Kalau nggak percaya, angkat kaki Pak. Ya, saya jujur-jujur saja itu. Kalau nggak percaya dengan sekolahan, angkat kaki. Lebih baik cari yang Bapak percayai.
Nggak boleh nyoba-nyoba terhadap anak kita. Coba kali Rasad, kali soleh, kali kok bisa kali. Nggak bisa itu. Yang ketiga apa? Ya, kalau memberi nasihat lewat jalur, nanti mungkin akan dijelaskan oleh kepala sekolah bagaimana cara memberi nasihat yang baik sehingga tidak akan ribut di sekolahan. Karena sekolahan ini dan saya yakin lembaga pendidikan semuanya yang dibangun adalah untuk mencari pahala. Saya sering mengingatkan kepada Kak Asfiani, berharap pahala lebih banyak Pak daripada keuntungan duniawinya. Bahkan mungkin sampai detik ini itu sudah menjadi rahasia umum bagi yang menyelenggarakan lembaga pendidikan Pak ya. Lembaga pendidikan yang baru-baru, yang muridnya baru sedikit, itu kocek yang keluar dari pendirinya lebih banyak daripada yang didapat. Ya, yang didapat. Bahkan nggak ada sama sekali kita mendapatkan itu. Saya tahaddusan bi ni'mah, saya di pesantren. Cari cek nama saya di pesantren Terilmu sebagai pegawai enggak, tapi saya ngajar. Saya enggak ngajar enggak pakai gaji. Demi mengurangi gaji yang kita keluarkan. 5 tahun saya ngajar, enggak tercatat nama saya sebagai pegawai. Ngajar setiap hari cuap-cuap. Ya. Ini tahaddusan bin ni'mah, agar kita tahu posisi gitu. Jadi kalau memberi nasihat, maka nasihatlah yang baik. Dan jangan pernah ada pemikiran, wah ini sekolah maunya untung doang nih. Ini clear. Kalau sudah enggak trust seperti ini, susah untuk kita bekerja sama. Gitu ya. Demikian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Nah. Oh, hadiah. Baik. Siapa orang tua yang paling tua di sini? Ya. Orang tua paling tua. Ada umur 70-an di sini? Ibu-ibu ada? Ada umur 60-an? Hah? Ada? Punya anak di sini, Pak? Enggak ada. Yang punya anak di sini? Hah? Akhwat ada, Bu? Ada, berarti 1 ya. Kemudian yang kedua nanti dikasih ya, Bu. Ini ada hadiahnya di sini. Bukunya Sifat Sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah siapa yang punya anak satu-satunya yang masuk sini. Satu anaknya, satu itu pula dia masukkan ke sini. Bapak ya? Ada 2. Satu aja anaknya, Pak. Istilah gimana? Berarti sudah 2. Kalau ini 1 ya. Baik. Jazakallah. Ini ya, Pak ya. Ini hadiah. Mohon diambil. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang pendahuluannya tadi. Dan saya kira pendahuluan itu sudah masuk kepada materi. Mudah-mudahan disampaikan dengan baik dan benar, dan bisa kita amalkan sama-sama. Sekali lagi, yang disampaikan bukan berarti yang menyampaikan menjadi orang tua yang terbaik, tapi kita berusaha saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.